Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Fatimah Wolo, guru ekonomi di SMA Negeri 80, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 di LPTK Universitas Patimura Ambon. Hari ini Senin 4 Desember 2023 saya akan melaksanakan video praktikum pembelajaran untuk UKIN di UKM PPG di kelas 12 IPS 2 dengan mata pelajaran ekonomi materi neraca saldo. Selamat menyaksikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Alhamdulillah, kalian punya kabar semuanya baik. Oke, untuk mengawali pembelajaran kita di siang hari ini, Ibu mintakan untuk ketua kelas bisa maju ke depan untuk memimpin doa buat kita semua. Silakan bersama. Teman-teman, sebelum kita memulai aktivitas pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa, mari. Doa selesai. Ya aman. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Karena kita sudah berdoa untuk meminta pertolongan sama Allah Subhanahu wa taala untuk memulai, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Siapa yang bersedia untuk bisa memimpin kita? Saya, Bu. Ya. Hiduplah Indonesia Raya. Alumni mulai. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Dipersilakan berterima kasih. Baik, untuk memulai pelajaran kita di siang hari ini, silakan kalian memeriksa kebersihan dan kerapian perlengkapan kalian. Semuanya sudah siap? Sudah. Karena sudah siap, Ibu mulai dengan mengajar dulu. Dian Weka, Hadir, Bu. Bunda Devi, Hadir, Bu. Nia. Hadir, Bu. Oke, alhamdulillah karena semuanya hadir, maka kita lanjut dengan materi neraca saldo. Tapi sebelum kita masuk pada neraca saldo, Ibu mau tanya dulu materi yang sudah lewat. Nah, siapa bisa menyampaikan atau siapa bisa menjelaskan pengertian dari posting? Saya, Bu.
Ya, silakan. Merupakan proses memindahkan transaksi yang dicatat dalam jurnal ke dalam setiap akun buku besar yang sesuai. Yang dari buku besar dengan baik. Kemudian siapa bisa menjelaskan terkait dengan fungsi dari buku besar? Saya, Bu. Ya, fungsi dari pemindahan bukuan adalah yaitu mencatat semua transaksi keuangan yang terjadi dalam perusahaan, baik yang berhubungan dengan pemasukan maupun pengeluaran. Oke, makasih atas jawaban dari Kode Fatma yang sangat baik. Jadi kita beri aplaus dulu untuk teman kita yang baik. Karena kalian sudah menjawab pertanyaan terkait dengan materi minggu lalu, maka hari ini kita berbicara tentang neraca saldo dengan kompetensi dasar. Nah, dengan kompetensi dasar yang pertama yaitu 3.3 menganalisis penyusunan siklus akuntansi pada perusahaan jasa. Yang kedua 4.3 membuat laporan keuangan pada perusahaan jasa. Paparan di sini yang 4.3 ini membuat laporan keuangan pada perusahaan jasa. Nah, tujuan pembelajaran, adapun tujuan pembelajaran melalui proses pembelajaran pendekatan sensitif dengan model pembelajaran problem bahasa learning dengan menggunakan games, meet, diharapkan peserta didik dapat: 1. Menyusun neraca saldo perusahaan jasa. Yang kedua, mempresentasikan hasil kerja dengan penuh tanggung jawab, disiplin, berpikir kritis, dan kerjasama dalam kelompok. Nah, inilah tujuan pembelajaran pada materi neraca saldo. Di sini ada yang ibu menggunakan model pembelajaran bahasa learning atau PBL. Itu dia punya langkah-langkah dalam metode pembelajaran PBL ini. Yang pertama, mengorganisasikan peserta didik. Yang kedua, kalian nanti ibu arahkan dulu pada kelompoknya masing-masing. Yang ketiga, itu kalian menganalisis LKPD yang ibu nanti bagikan. Yang keempat itu nanti kalian presentasikan hasil di papan tulis. Nah, kemudian ada games, meet ini itu istilahnya itu kartu jodoh. Nah, ini ada dia punya kartu yang nanti kalian pilih. Warna merah ini adalah soal, kemudian warna hijau ini adalah jawaban. Di dalam kelompok kalian nanti kalian mencari pasangan soal sama jawaban. Nah, siapa yang dapat berarti dia bisa memajukan ke tempel di depan dengan dia punya media sudah di dalam ini ke kelompok. Nah, jadi kalau siapa tercepat berarti dia bisa tempel di depan. Kemudian waktu yang diberikan itu 5 menit. Jadi kalau ibu persilahkan untuk kalian mencari, maka kecepatan waktunya itu bisa digunakan. Kemudian di dalam pembelajaran ini ada penilaian yang ibu menilai. Yang pertama terkait dengan penilaian pengetahuan. Yang kedua yaitu penilaian sikap. Yang ketiga penilaian keterampilan. Dan yang terakhir yaitu penilaian wujud kerja atau hasil diskusi yang kalian presentasikan di depan. Nah, itu penilaian-penilaian yang nanti ibu nilai selama kalian proses pembelajaran hari ini. Oke, jadi inilah tujuan pembelajaran. Maka kita masuk pada materi neraca saldo, yang mana pengertian dari neraca saldo ini adalah data yang memuat seluruh saldo dari akun-akun yang terdapat dalam buku besar. Nanti kalian tanyakan saldo-saldo dari akun buku besar itu yang mana? Karena berbicara tentang buku besar, minggu kemarin kita sudah melakukan pencatatan dalam buku besar. Nah, saldo-saldo ini dipindahkan ke neraca saldo. Kemudian cara membuat neraca saldo. Cara membuat neraca saldo ini yang pertama transaksi jurnal umum. Kemudian yang kedua buku besar. Yang ketiga format neraca saldo yang ibu sudah sediakan nanti pada kelompok. Di dalam format neraca saldo ini ada nomor akun, kemudian nama akun, saldo debit, saldo kredit, sehingga mencerminkan jumlah debit dan jumlah kredit itu seimbang. Ketika kalian memindahkan saldo dari buku besar itu dia tidak menunjukkan keseimbangan, berarti terjadi kesalahan. Kebenaran dari neraca saldo itu yang mana? Nah, dari dia punya keseimbangan antara saldo debit dan saldo kredit. Kemudian tujuan penyusunan neraca saldo
Itu untuk menguji semua transaksi telah dipindahkan dengan benar ke buku besar dan mencerminkan nilai transaksi yang sebenarnya sebelum dibuat ayat jurnal penyesuaian. Itu yang dibilang tujuan, baik ini tujuan penyusunan neraca saldo. Ibu menanyakan video terkait dengan cara menyusun neraca saldo, kemudian kalian menyimak video tersebut. Setelah kalian menyimak video tersebut, maka ibu kelompok kalian ke kelompok. Nah, karena kita di sini ada jumlahnya 16 orang, maka ibu bagikan kelompok itu per 4 kelompok terdiri dari 5 orang. Masing-masing kelompok itu dia bisa presentasikan hasilnya di papan tulis. Kemudian kelompok yang lain itu bisa melakukan tanya jawab terhadap kelompok yang mempresentasikan hasil kelompok. Bisa atau tidak? Bisa. Oke, jadi sebelum kalian duduk pada kelompok, kita simak dulu video pembelajaran. Baik anak-anakku sekalian, ini video pembelajaran terkait dengan penyusunan neraca saldo yang nanti kalian menyimak pekerjaan dari video tersebut. Kita biar lebih paham lagi, langsung kita masuk studi kasusnya cuy. Nah ini dia neraca saldo, ini tabelnya, nomor akun, nama akun, debit, kredit. Langsung kita masuk studi kasusnya cuy. Nah ini dia neraca saldo, ini tabelnya, nomor akun, nama akun, debit, kredit dalam ribuan rupiah. Jadi ingat, neraca saldo ini sumbernya dari buku besar. Berarti kita harus punya data buku besar untuk aktivitas kita. Nah, di sini saya munculkan sertifikatnya, penggalan buku besarnya. Ini buku besar kas. Saldonya ada 5 juta kan? Ya sudah, tinggal masukkan aja nomor akunnya 101, nama akunnya kas, di debit 25 dan 500 sudah selesai. Nah, kalau sudah selesai seperti ini, kalau kita jumlahkan total debit dan total kredit, maka jumlahnya itu harus sama. Dia sama seperti ini dan katakan dia benar. Wah, benar. Inilah video penyusunan neraca saldo yang Anda sudah menyimaknya. Dari video tersebut, siapa bisa menyampaikan hasil analisis video yang barusan Ibu tanyakan di depan? Saya Bu jelaskan. Dari hasil pengamatan saya ada 3 poin yang saya simpulkan, yaitu 1. Neraca saldo sumber pencatatannya dari buku besar. 2. Proses pemindahan dari buku besar ke neraca saldo harus sesuai, kalau tidak sesuai pada akhirnya neraca saldonya tidak seimbang. 3. Memindahkan saldo buku besar harus benar. Oke, makasih atas hasil analisis video yang sangat baik. Kita beri aplaus untuk teman kita. Nah, untuk selanjutnya Ibu bagikan ke kelompok, tapi belum dalam posisi kelompok, kita SPK sedikit dulu supaya menambah semangat kita di siang hari ini. Jadi kalau Ibu bilang selamat pagi, berarti tepuknya 1 kali. Kemudian kalau selamat siang berarti 2 kali. Kemudian selamat sore 3 kali. Dan selamat malam itu dia tidak kena. Artinya orang sementara istirahat. Jadi siapa mengerjakannya salah berarti dia belum konsentrasi dalam pembelajaran hari ini. Siap? Siap. Oke. Selamat pagi. Selamat sore. Selamat malam. Baik, karena semuanya sudah konsentrasi, maka silahkan kalian membentuk kelompok sesuai dengan kelompok yang minggu kemarin yang Ibu sudah bagikan. Ya, silahkan. Oke, baik, semuanya sudah duduk pada kelompoknya masing-masing. Kemudian silahkan kalian cari pasangan kalian, pasangan soal sama jawaban. Kemudian kalian tempelkan pada papan tulis. Nah, silakan kelompok mencari dia punya soal dan jawaban. Dari dia paling besar. Di atas dia. Jadi dia pasangan. Tempel di soal, tempel di jawab.
Ya, silakan. Waktunya 5 menit. Habis? Kita kasih makan dulu. Karena kalian sudah cepat dalam mencari pasangan soal sama jawaban. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ini semuanya jawaban sama soalnya betul. Paling tercepat di sini ada kelompok 1 sama kelompok 4. Kita bersilakan dulu. Karena kalian sudah semangat dengan mencari games, kita mulai dengan diskusi permasalahan untuk mencatat neraca saldo. Nah, ini ada format neraca saldo yang Ibu sudah siapkan. Nanti dalam kelompok kalian langsung kerja. Ada KPD, kemudian ada buku paket lagi. Ya, silakan diskusi dengan teman kalian untuk bisa mendapatkan. Ini petunjuk ada pada KPD, mana kalian harus mencari saldo dari buku besar pindahkan ke daftar neraca saldo. Ya. Sudah. Tinggal nanti presentasi saja. Ada juga atau tidak? Kedua piutang usaha. Nanti selesai itu pasti saja konsultannya harus diajukan. Ya? Ini jumlahnya yang satu bonus sama mereka. Nama kelompok sudah ya. Baik, karena persoalan itu tadi ada kelompok sudah selesai. Kelompok yang sudah selesai bisa mempresentasikan hasil di depan. Kelompok 1 sudah dulu ya, silakan presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita panjatkan puji kita atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena berkatnya kita dapat berkumpul di ruang kelas ini pada siang hari ini. Yang terhormat Ibu mata pelajaran dan teman-teman sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, perkenalkan kami dari kelompok 1. Bajunya kami di sini untuk mempresentasikan hasil tugas kami, yaitu tentang usaha dagang Ria Taylor neraca saldo per 31 Desember 2020, di mana kita akan membahas tentang kode akun, nama akun, debit, kredit, hingga jumlah keseluruhan. Untuk itu kepada ketua saya persilakan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan usaha dagang Ria Taylor neraca saldo per 31 Desember 2020 dengan kode akun dari 101 hingga 502 dan nama akun dari kas hingga beban listrik dengan debit dari 26.850.000 hingga 800 dengan jumlah seluruhnya adalah 53.550 dan kredit dari 4 juta hingga 1.550 dengan jumlah keseluruhannya 53.550, maka dinyatakan seimbang berarti benar. Oke, baik, mungkin itu saja presentasi dari kami. Apakah dari kelompok lain ingin memberikan pertanyaan maupun saran, kami persilahkan. Tidak ada. Oke, jika tidak ada pertanyaan maupun saran, maka diskusi ini kami tutup. Sekian dan terima kasih. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kelompok 1 sudah mempresentasikan hasilnya dengan sebenarnya, karena dia sudah menunjukkan keseimbangan, maka Ibu minta untuk kelompok 2 bisa mempresentasikan hasil pekerjaan yang dipakai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat dan rahmatnya kita dapat
ruangan yang sederhana ini. Yang saya hormati Guru Bina Studi dan teman-teman sekalian, di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami yang akan dibacakan oleh ketua kami. Kepada ketua, saya persilakan agar dapat mempresentasikan tugas kami. Terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Di sini saya dipercayakan dari kelompok 2 untuk mewakili kelompok kami untuk membacakan hasil kerja kelompok kami, yaitu usaha dagang Ria Taylor neraca saldo per 30 Desember 2020. Dari kode akun 101 sampai dengan 502, dari nama akun kas sampai dengan beban listrik, dari saldo debit 17.750 sampai dengan 1 juta, dan posisi kredit 800.000 sampai dengan 1.450.000. Dengan jumlah keseluruhan pada debit yaitu 31.250.000 dan kredit 30.250.000. Karena sudah menandakan keseimbangan, berarti saya nyatakan benar. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Ya, itulah tadi hasil presentasi dari kelompok kami. Kepada teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan maupun saran, kami persilakan. Ya, karena tidak ada pertanyaan dan saran, maka presentasi ini kami tutup dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, inilah hasil presentasi dari kelompok 1, 2, 3, dan 4 yang itu menilai di sini yang kecepatan pekerjaannya memang kelompok 1, tapi hasil presentasi yang terbaik di sini kelompok 2 sama kelompok 4. Kita beri semangat untuk kelompok 4. Nah, dari hasil presentasi ini kemudian kegiatan pembelajaran, siapa bisa memberikan kesimpulan terkait dengan materi neraca saldo sampai dengan kita mendiskusikan hari ini? Saya, Bu. Ya, silakan. Neraca saldo digunakan untuk mengevaluasi posisi keuangan entitas pada suatu periode waktu tertentu. Dan neraca saldo adalah laporan yang dapat dibuat memastikan atau antara debit dan kredit. Ya, itulah kesimpulan dari teman kalian terkait dengan kegiatan kita hari ini. Maka kita kembali ke posisi semula untuk bisa dapat mengakhiri kegiatan pembelajaran kita di siang hari ini. Ya, silakan kembali. Oke, baik, karena kalian sudah kembali pada posisi semula, maka kegiatan selanjutnya itu kita merefleksi pembelajaran kita hari ini terkait dengan neraca saldo. Siapa yang bisa memberikan refleksi terkait dengan kegiatan pembelajaran kita hari ini? Saya, Bu. Ya, silakan. Saya dapat memahami konsep neraca saldo dengan baik melalui permainan games interaktif, video pembelajaran tentang neraca saldo, dan pemaparan materi. Saya dapat memahami tentang bagaimana mencatat transaksi, mengidentifikasi pos-pos yang berbeda dalam neraca saldo, dan menghubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Saya dapat memahami proses pemindahan saldo buku besar ke neraca saldo dengan benar sehingga mencerminkan keseimbangan. Terima kasih. Ya, makasih atas refleksi dari Jonanda yang sangat bagus untuk melengkapi kegiatan pembelajaran kita hari ini. Oke, mau tanya dulu, pembelajaran kita hari ini menyenangkan atau tidak? Terima kasih atas kegiatan yang Anda sudah lakukan hari ini. Maka sebelum Ibu mengakhiri kegiatan pembelajaran kita hari ini, ada yang harus Anda kerjakan, yaitu asesmen pada buku siswa halaman 142, yang mana ada soal dalam bentuk PG atau pertanyaan ganda dari nomor 1 sampai dengan nomor 10. Kemudian Anda kerja di dalam kelas ini, kalau sudah selesai bisa dikumpulkan sama Ibu. Kemudian kalau belum selesai, setelah selesai ke ruang main, masuk baru kalian bisa kumpulkan sama Ibu untuk bisa dinilai. Tapi kalau kalian bisanya kerja kumpul sama kelas WA, silahkan kasih masuk saja di kelas WA kita atau chat sama WA Ibu supaya kita Ibu bisa menilai hasil pekerjaan kalian. Kemudian setelah asesmen, maka ada tugas
yang harus kalian buat. Yang pertama, tunjukkan saldo normal untuk akun-akun berikut, yaitu peralatan kantor, kemudian pendapatan komisi, utang usaha, modal, serta kas. Ini tunjukkan bahwa dia punya saldo normalnya itu. Kemudian tulis pada buku tugas, minggu depan baru Anda bisa kumpulkan sama ibu, itu bisa dinilai. Nah itu tugas yang harus Anda lakukan di rumah. Teman-teman lihat semua, kumpul sama apa ya dibagi ibu supaya bisa dinilai. Ya, bisa dipahami atau tidak? Bisa. Ya. Jadi untuk pertemuan depan, yaitu kita berbicara tentang jurnal penyesuaian. Jadi minggu depan itu kita belajar terkait dengan jurnal penyesuaian. Kita tidak masuk dengan neraca saldo lagi, kita sudah masuk pada jurnal penyesuaian. Baik, karena kegiatan pembelajaran kita sudah selesai sampai dengan penyampaian refleksi, Ketua kelas mohon izin untuk bisa berdoa untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran kita hari ini. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Ya aman. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ketua kelas kembali ke tempat. Ya, alhamdulillah dengan berakhirnya doa maka berakhirnya pembelajaran kita hari ini.